Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan coba berikan pandangan saya buat Bitcoin dan beberapa koin layer 1. Nah, kita akan mulai dulu dari pergerakan Bitcoin. Saya akan sedikit review ya untuk pergerakan dari beberapa bulan belakangan, di mana kita berhasil mencoba ya untuk breakout membentuk all time high yang baru, tapi ternyata itu hanya false break dan kita jatuh kembali sekarang sudah di area sekitaran 41.000. Nah, ketika harga di area 52.000, saya juga udah infoin kalau ada potensi kita bisa masuki fase bearish yang medium term. Dan ini kelihatannya di mana saat ini kita sudah menutup wick yang saya sebutkan di sekitaran 40.000. Selanjutnya seperti apa? Saya masih mengekspektasikan adanya bearish movement ya sampai ke area 30 ribuan. Di sini baru Bitcoin bisa menemuin support yang kuatnya. Nah, kalau kita perhatikan juga melalui chart pattern ya yang ada di Bitcoin, ini ada pattern dari Head and Shoulders. Dan biasanya ini merupakan pattern bearish ya yang perlu kita waspadai. Nah, kalau pattern ini valid, maka potensinya kita bisa turun sepanjang range yang ada di sini, yaitu di sekitaran mungkin 13 ribuan ya. Nah, ini merupakan analisis yang cukup ekstrim, tapi sebelum kita capai ke area sana, kita perlu perhatikan dulu area 30.000 ini. Jika area 30.000 ini berhasil ditahan oleh harga, maka potensinya kita bisa melihat sedikit bounce back lagi. Nah, ekspektasi saya seperti apa? Kalau untuk Bitcoin sendiri, ekspektasi saya tidak begitu besar, tapi mungkin beberapa sektor altcoin lainnya bisa berdampak positif, terutama yang naratifnya cukup bagus, seperti yang sudah saya bagikan di video sebelumnya mengenai layer 2. Nah, tapi sekali lagi ini bukan financial advice ya, ini hanya pandangan saya dalam melihat market. Nah, pertanyaannya adalah apakah buat kita yang udah nyangkut harus cut loss? Ini tergantung lagi koin yang kita hold apa dan manajemen resiko kita seperti apa. Jadi kalau kita memang dollar cost averaging terus, itu juga tidak masalah, karena secara long term harusnya kita juga bisa dapat harga average yang cukup bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pandangan saya buat Bitcoin. Secara short term sampai medium term, saya masih mengekspektasikan adanya penurunan sampai ke sekitaran 30.000. Secara long term, terutama untuk 9 bulan sampai 12 bulan ke depan, kita masih perlu perhatikan reaksi harga di sekitaran 30.000. Oke, seperti itu pandangan saya buat Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan coba perhatikan juga koin layer 1 ya, seperti Ethereum. Nah, jadi ini merupakan chart dari Ethereum, dan kalau kita perhatikan, ini juga patternnya cukup mirip dengan Bitcoin, di mana harganya menyentuh kembali ke sekitaran 4.400-an, dan ternyata terjadi false break juga. Saat ini kita sudah masuk ke area support krusial, di sekitaran 3.000 dolar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa melihat penurunan lanjutan? Menurut saya, kalau Bitcoin-nya jatuh ke 30.000, pastinya Ethereum bakal terdampak juga. Dan kalau kita perhatikan dari candle minggu lalu, ini merupakan candle merah yang body candle-nya cukup besar. Ini artinya selling pressure masih cukup kuat dan potensi untuk lanjut turunnya masih cukup besar. Memang trade yang saya sebutkan kemarin untuk Ethereum bisa dibilang gagal ya, karena Ethereum gagal bertahan di atas area 3.700-an, dan itu sudah kena stop loss saya. Nah, apakah ada hal positif dari penurunan Ethereum kemarin? Menurut saya ada, terutama di pasar NFT, di mana NFT yang kemarin tidak begitu perform di Ethereum bisa naik ratusan persen atau bahkan ribuan persen. Menurut saya ini masih cukup worth it. Kenapa? Karena kemarin Ethereum hanya turun kurang lebih sekitaran 20-an persen, tapi untuk NFT di ekosistemnya itu sudah naik ratusan persen, yang artinya pasar NFT di Ethereum punya korelasi yang negatif ya buat harga Ethereum sendiri. Dan buat teman-teman yang mau coba manfaatkan opportunity ini juga masih bisa dilakukan untuk saat ini. Tapi pastinya juga harus hati-hati karena menurut saya NFT market juga saat ini dalam fase bubble. Jadi pandangan saya untuk Ethereum kurang lebih sebenarnya cukup mirip dengan Bitcoin. Kita masih berpotensi melihat adanya penurunan, walaupun nanti kita terjadi kenaikan, retest kembali ke area 4.000, target medium term ke long termnya harusnya masih bakal turun. Minimal kita bakal retest kembali ke low yang terbentuk di Mei kemarin, di sekitaran 1.800 sampai 1.900. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya buat Ethereum. Nah, selanjutnya saya akan coba lihat koin NIR. Nah, kebetulan koin NIR ini merupakan koin yang cukup outperform market, terutama di fase koreksi kemarin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita perhatikan saja di time frame daily-nya,
Nah, ketika Bitcoin koreksi yang cukup dalam, near ini bisa dibilang hampir tidak mengalami koreksi ya. Kita hanya melihat sedikit pergerakan sideways dari $16 ke sekitaran $13. Setelah itu langsung terjadi bounce back lagi semalam. Ada potensi koin near ini masih bakal melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan besar ini bakal menjadi kenaikan dari wave 5 dari koin near. Karena kalau saya coba hitung untuk elite wave count-nya sendiri, saat ini koin near sedang berada dalam fase wave 4, dan selanjutnya kita akan naik ke fase wave 5 mungkin ke sekitaran level psikologis $20. Jadi ini perlu kita waspadai ya buat koin near selanjutnya. Memang masih ada sedikit momentum bullish yang bisa dimanfaatkan, tapi pastinya kalau kita mau coba masuk di area sini harus di manage resikonya, karena bisa saja Bitcoin lanjut turun ke 30.000 dan near-nya tarik kembali. Nah, jadi koin near ini merupakan koin yang saya bullish ya dalam jangka pendek, dikarenakan elite wave count-nya yang masih cukup positif buat kita manfaatkan. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat koin near. Dan yang terakhir saya akan bahas koin Rose. Nah, kalau kita perhatikan untuk koin Rose ini juga kelihatannya cukup strong ya, terutama di pasar Bitcoin yang sedang mengalami penurunan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita bisa perhatikan saja datanya, di mana saat ini kita masih berada dalam bullish channel, dan walaupun terjadi penurunan yang cukup beruntun ya dalam 1 minggu belakangan, 2 hari ini langsung terjadi kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih sekitaran 31%. Jadi artinya orang-orang masih cukup perhatikan koin layer 1 ini. Ada potensi mungkin kita masih bisa naik retest ke area upper channel-nya di sekitaran 0,47. Nah, kalau saya coba lihat untuk elite wave count-nya, ini juga cukup mirip dengan near, di mana saat ini kita sedang berada di wave 4, dan potensi mungkin kita bisa naik ke wave 5. Wave 5-nya harusnya bisa ke area upper channel ini. Nah, setidaknya itu pandangan saya dalam jangka waktu dekatnya. Nah, mungkin seperti itu saja untuk pandangan video kali ini. Buat teman-teman yang mau dapat info update koin, bisa join di channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.